akan coba membahas untuk contoh soal yang kemarin. Silakan Anda cek, dan kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan yang sudah dilatih kemarin. Oke, jadi kemarin kita sudah contoh soal yang kedua ya, yaitu dimensi 250, lebarnya 400. FY-nya adalah 360 MPa. FY itu adalah mutu beton tulangan utamanya. Dan F absen C-nya itu 35 adalah mutu betonnya. Selimut betonnya ini adalah 30. Diameter sengkangnya adalah 10. Diameter tulangan ini 16, jumlahnya 4. 16 jumlahnya 4. FYT berarti kekuatan dari tulangan gesernya itu adalah 240. Ini digunakan untuk balok bentang 5 meter dengan beban merata G. Setelah dihitung, mendapatkan nilai gaya lintangnya adalah VU-nya 8000, di sini adalah juga 8000 plus minusnya. Nah, kita ambil angkanya saja, plus minus hanya menunjukkan arahnya saja. Nah, DS-nya berarti sebelumnya kita harus cari dulu. Ya, sebelumnya kita harus cari dulu. Oke. Jadi yang pertama adalah kita mempunyai, ini adalah DS-nya. Nah, ini adalah DS-nya. Berarti DS-nya terdiri dari yang ini, selimut beton, ditambah dengan diameter ini, ditambah dengan setengah diameter tulangan yang ini. Nah, ketemulah 48 mili. Di absennya juga sama, ini adalah di absennya. Nah, ini tadi dari sini selimut betonnya, terus ininya, terus setengah dari sengkangnya. Kemudian juga sama 48. Sedangkan D-nya berarti H dikurangi DS itu sama dengan 400 dikurangi 48, kurang lebih adalah 352. Nah, ini adalah untuk ukuran D. Berarti yang pertama dilakukan apa? Yang pertama adalah masih ingat yang kemarin, ketika kita sudah punya grafik gaya lintang, ya, yang grafik gaya lintang, maka kita harus mencari nilai VC-nya, mencari PVC-nya, mencari setengah dari PVC. VC-nya sama dengan 0,17 lambda akar F absen C, ini F absen C ya, dikalikan apa rumusnya? BW kali D. BW kalikan D gitu ya. BW-nya sudah ada 250, D-nya sudah ada, F absen C sudah ada, lambda karena beton normal diambil 1, 0,17. Nah, maka akan ketemu. Dikalikan dengan P-nya 0,75, maka akan ketemu di mana? Kalau dia ada di atas ini, berarti yang dibutuhkan minimum saja, karena dia di bawahnya P dan di atasnya setengahnya, kalau memang dia di atas setengahnya. Kalau ternyata dia di bawahnya, berarti tidak memerlukan tulangan. Tapi pada dasarnya kita kasih yang minimum. Nah, oke. Jadi pembahasannya seperti ini. Jadi yang pertama ini VC tadi sudah 0,17, ketemunya adalah 88504,55. Silahkan dicek. Nah, ini VC-nya. Kalau Pi kalikan 0,75 dapat 66. Setengah PVC 33. Nah, berarti kita tinggal lihat nih 80.000 di sini, berarti 66-nya di bawahnya. 33 di bawahnya lagi setengahnya.
Sekarang kita dapat 1 daerah area sini, 2 area sini, 3 adalah area sini. Nah, kita udah punya 3. Yang pertama, karena dia di atas PVC, ininya lebih besar dari PVC, maka dia memerlukan tulangan gesernya atau VS-nya lebih besar. Kalau lebih kecil dia tidak memerlukan karena bajanya betonnya sendiri sebenarnya sudah cukup. Nah, apakah dia perlu tulangan minimum atau tidak perlu sebenarnya? Nah, kalau tidak perlu berarti hanya pakai yang minimum saja. Ya. Nah, makanya area sini dia membutuhkan tulangan, area sini membutuhkan tulangan minimum, area sini tidak perlu tulangan minimum. Tapi karena ini dipakai yang minimum, berarti kita ada 2 jarak segini, memerlukan tulangan geser minimum, jarak segini, dia memerlukan tulangan geser minimum, ini perlu tulangan yang ini, yang di sini dia perlu jarak yang ini. Cara ngitungnya bagaimana? Jarak-jarak ini, yaitu dengan perbandingan segitiga. Di sini 5 meter, tengah-tengahnya 2,5, kita punya di sini adalah 2,5, 2,5 meter. Nah, berarti yang di sini juga punya. Ini tingginya berapa? Yaitu 663. Ini tingginya berapa? 80. Jadi ini kalau saya kasih X, ya, maka ini sama dengan 2,5 kurangi X gitu ya. Nah, maka sama dengan 66378,42 dibagi 80.000 sama dengan ini bagi ini sama dengan ini dibagi dengan ini. Nah, berarti X dibagi 2,5 min X. Yang dicari apa? Yang dicari adalah X-nya. Berarti pindahin dulu. Ini pindahin ke sini. Ini pindahin ke sini. Baru nanti dikalikan X. Maka setelah itu X-nya ketemu, maka yang di sini juga ketemu. Nah, nanti untuk apa ini fungsinya? Untuk penggambaran. Oke, kita coba di sini. Ketemunya adalah setelah saya hitung 0,42, 1,04, 1,4. Berarti nanti 0,42 meter itu menggunakan desain tulangan geser. Terus satu yang sini ke sini itu menggunakan desain tulangan geser minimum. Ya. Nah, berarti kita bagi 2. Nah, ini VU yang dihitung sepanjang jarak D itu kalau beberapa syarat itu VS-nya tidak dianggap ada. Ya. Sehingga VS-nya itu biasanya sejarak D itu seolah tidak ada tulangan gitu ya, sepanjang D. Makanya dibagi 2. Kalau tadi kan cuma dibagi ini ya, tapi kan nanti di syaratnya dibaca. Harusnya dibagi 2 ini. Tapi yang VU yang dihitung sepanjang jarak D itu PS-nya dianggap 0. Oke, saya ambil minum dulu sebentar.
Oke, kita lanjut ya. Jadi intinya sebenarnya ini ada syarat tertentu ya, tapi ini ada di apa namanya syarat SRPMK ya, tapi saya infokan aja bahwa perhitungan ini sebenarnya dibagi 3. Yang pertama ada sepanjang D, terus yang kedua adalah yang diperlukan di tulang geser. Jadi kalau segini tulang geser, boleh yang sini apa namanya minimum. Ya. Cuman nanti untuk mata kuliah yang ini sebenarnya cuma dibagi 2 saja. Ya, syarat ini belum dipakai. Nanti pada saat sudah mulai ada persyaratan gempa, ya ini sebenarnya masuk. Cuman saya coba jelasin aja. Intinya sebenarnya kalau dia memenuhi syarat, itu artinya VS dianggap 0. Ya, VS-nya dianggap 0. Nah, sekarang kalau VU melebihi PVC yang ini, VU melebihi dari lebih besar daripada PVC, maka dia desain tulang geser. Nah, rumus geser kan VS sama dengan AV kali FJT kalikan D dibagi S. Ya, dibagi S kemana ya? AV sama dengan ada 2 kaki, karena kolomnya kolom tertutup seperti ini. Berarti ini ada 2 kaki, 1, 2. Nah, berarti 1/4 pi D kuadrat kalikan jumlah kakinya 2 kali FJT kalikan D. Yang belum ada adalah S dan VS. VS-nya dari mana? Yaitu dari persamaan yang ini. Dengan cara masukkan VU-nya sudah ada, P-nya sudah ada, VC-nya sudah ada, maka VS akan ketemu. Ya, VS adalah 18162,12. Nah, VS ini di dalam persyaratan yang kemarin, ya, dalam persyaratan yang kemarin, ini udah saya kirim belum ya? Udah ya? Oh, udah di modul yang itu ya. Kalau beda nanti saya kirimkan. Nah, kemarin saya lingkarin. Nah, ini syaratnya adalah VS tidak boleh diambil lebih besar dari 0,66. Artinya apa? Ketika nilai VS-nya itu melebihi 343,605, maka yang diambil adalah yang VS yang ini. Rumusnya ini berubah menjadi rumus yang ini. Ya. Jadi bukan VS-nya bukan diambil lagi dari VS akibat gaya luar atau VU, tapi langsung diambil VS sama dengan 0,66. Jadi VS yang kita ambil itu kan sebenarnya dari rumus VU lebih kecil dari P kalikan VC ditambah VS. Kan gini, yang ini. Diuraikan. Ini kan boleh sama dengan, kan? Ini boleh sama dengan. Ya, boleh sama dengan PU dikurangi dengan C, karena ketemunya sekian. Nah, ini dicek dengan batasan di sini, yaitu tidak boleh lebih besar daripada nilai ini. Kalau lebih besar di mana? Ya diambil di nilai yang syaratnya. Oke ya, maka VS akan ketemu sehingga S akan ketemu, gitu ya. Kalau VS sudah ketemu, ini ternyata 118, ini 340, berarti masih lebih kecil. Berarti yang diambil ini masukkan ke sini. AV dibagi FJT kalikan D dibagi S. Maka S-nya akan ketemu. Yang ini juga sama, AV minimum ya 1/4 pi D kuadrat kalikan jumlah kaki. BW VJT ini nggak ada hubungannya dengan VS, karena memang nilai VU-nya itu kurang dari PVC gitu ya, sehingga dia tidak memerlukan tulangan geser. Maka sama dengan ini akan ketemu nilai S-nya. Nah, setelah itu ini saya ikutkan juga, ini sementara saya ikutkan seolah-olah ini syaratnya terpenuhi sehingga S-nya sama dengan 0 dan masih lebih kecil daripada ini. Sehingga nilainya ya ini rumusnya sama ya, karena dia memerlukan tulangan geser. Tapi nilai gesernya dianggap 0. Sehingga S-nya sama dengan 124,41 mm. S-nya sama dengan 100. Di pembulatan ke bawah ya, karena harus lebih kecil sama dengan, berarti harus lebih kecil atau sama dengan. Ini sepanjang D berarti H kali dikurangi DS. Tulangan geser sepanjang VU melebihi PVC yang ini ya, yang ini tadi berapa? 1,045. Ini adalah ketemu S-nya, P
VS-nya diambil dari yang sebelumnya tadi, sama dengan 700. Geser minimumnya, S-nya ketemu 411,12. Ya, sama dengan S-nya adalah 400. Maka batas spasi untuk tulangan geser itu D dibagi 2, ini dicek dulu ya, nilainya yang kemarin itu dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau sudah memenuhi syarat maka D sama dengan 175 atau kurang dari 600. Nah, mana yang paling mempengaruhi diambil, ya S-nya adalah 700, 175, 175, S-nya 100. Itu ya. Nah, ini harus memenuhi syarat dulu. Syaratnya dari mana? Syaratnya harus terpenuhinya adalah di sini. Nah, ini tidak boleh lebih kecil dan tidak boleh kurang dari 0,35 B WS per VJT. Nah, kalau sudah terpenuhi, itu ya sudah, berarti nilainya ini ya, sorry bukan ini tadi. Ini syarat ini diambilnya yang mana? Ini syarat ini. Fs melebihi ini maka diambil setengahnya. Anda hitung Fs-nya 0,33. Ya. 0,33. Ini kalau ini kan batas minimumnya. Ini masih kurang ya, masih belum lengkap ini. Jawabannya harusnya yang ini dicek dulu terhadap AV minimumnya. Terus secara umum totalnya dicek lagi. PS-nya nilainya berapa? Ya, PS-nya nilainya berapa? PS-nya itu apakah ini melebihi? Kalau melebihi maka batasan ini menjadi setengahnya. Ya, batasan ini menjadi setengahnya. Nah, kalau seperti itu berarti sebenarnya sepanjang jarak ini adalah kecuali yang ini ya. Panjang jarak ini harusnya ini 175, ini semuanya 175. Kesininya apa? Mirrornya saja. Nah, karena syaratnya saya anggap penuhin, maka nilai D-nya adalah 100, 100, 100, 100, 100, 100, 175. Tapi kalau syarat sampai sepanjang D itu tidak penuhin, maka sebenarnya total semua baloknya adalah 175. Itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kemarin mungkin mengerjakan ada yang masih bingung. Silahkan. Sebelum kita lanjutkan.
Maaf ya, habis ada telepon. Oke, suara saya masih ada? Ada, Pak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Jadi intinya sebenarnya untuk sementara itu kita bagi dua dulu ini. Jadi yang perlu tulangan geser atau yang perlu tulangan geser minimum. Ya. Nah, kalau yang ini memang ada persyaratan. Ini saya anggap kalau nanti syaratnya sebenarnya ada syarat ya, kalau dia masuk gempa nanti ada syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi maka D itu dihitung. Kalau tidak berarti ya udah dia akan mengikuti nilai ini gitu. Itu ya maksudnya ya. Persyaratannya ada di pada saat kita nanti masuk ke gempa ya. Jadi kalau sekarang gimana kalau untuk mata kuliah ini sebenarnya sampai dengan yang ini saja. Jadi D-nya tidak perlu dicek, yang ini dengan yang ini. Nah, syaratnya bagaimana? Nah, nanti masuk. Ya. Oke. Kalau nggak ada kita lanjutkan lagi untuk ini yang gempa saya akan coba bahas secara apa namanya? Meskipun nanti meskipun nanti tidak di luar ujian ya. Tapi saya coba kasih informasinya. Nanti ada yang VC sama dengan VS sama dengan 0 tadi. Bukan VC. Saya salah kayaknya, bukan VC tadi tuh. Jadi VC dianggap 0, ini bukan VS-nya, sorry saya kebalik. Karena ini udah dibalik kan. Ini kan VS-nya pindah sini. Maka VU dibagi P dikurangi VC. Nah, VC sama dengan 0. Jadi yang 0 itu betonnya tidak tidak dianggap menahan tulangan. Makanya VC sama dengan 0. Gitu ya. Jadi bukan VS-nya tadi saya salah. Oke, saya review kembali sebentar saja. Jadi yang namanya tulangan geser itu adalah berasal dari yang dibandingkan dengan gaya lintangnya. Jadi kalau Anda belajar mekrek, ada gaya lintang, ada momen. Kalau momen nanti yang membandingkan adalah lenturnya. Membandingkan adalah lenturnya. Kalau ini membandingkan adalah gesernya. Yaitu ini boleh dibalik, nggak harus PVN lebih besar, VU lebih kecil daripada PVN yang Anda terbiasa, nggak apa-apa. VN itu terdiri dari beton dan baja. Gitu ya, terdiri dari beton dan baja. Beton itu rumusnya dari mana? Rumusnya adalah dari ini, VC sama dengan 0,17. Lambdanya kalau menggunakan beton normal itu dianggap sama dengan 1. Kalau dia menggunakan beton ringan maka ada korelasinya, yaitu di bawah 1 ya. Untuk mengantisipasi kalau kita menggunakan beton normal. Oke, ini lanjut aja karena ini detailingnya. Nah, sekarang kapan saat dia menentukan bahwa dia perlu tulangan geser atau VS-nya, kapan perlu tulangan geser minimum, kapan tidak perlu tulangan geser minimum. Yaitu berdasarkan perbandingan grafiknya. Ya, perbandingan grafiknya. Di mana pada saat nilai VU-nya segini, aduh ini nggak pas ya. Saya hapus dulu. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita harus cek VU-nya di sini. Maka posisi VU-nya itu ada di mana? Terhadap Pi VC setengah Pi VC. Nah, gitu. Kalau dia di atas VU melebihi Pi VC, maka dia membutuhkan tulangan geser. Ya. Kalau dia di sini melebihi 0,5 tapi kurang dari Pi VC, maka dia membutuhkan tulangan geser minimum. Kalau di bawahnya berarti tidak memerlukan tulangan geser. Ya.
Tulangan gesernya rumusnya apa kalau dia termasuk membutuhkan tulangan geser, yaitu VS sama dengan AV dikalikan FJT kalikan D dibagi S. AV-nya dari mana? Dari luas tulangan sengkang. Karena dia nahannya adalah 2 kaki, maka dibagi 2 kaki. Nah, itu ya. Maka VS-nya dari mana? Yaitu dari nilai VU kurang dari Pi kalikan VC plus VS. Nah, ada nilai VS-nya. VC-nya sudah ada, VU-nya sudah ada. Lebih kecil atau sama dengan. Sehingga kalau mau dibulatkan harus ke bawah, jangan ke atas ya. Karena harus lebih kecil. Atau sama dengan boleh. Ya, VS sama dengan, maka S-nya akan ketemu. Kita simpan dulu. S yang membutuhkan tulang geser kita simpan. Nah, sebenarnya Fs itu ada syaratnya. Vs itu tidak boleh diambil lebih besar dari 0,66 akar F absen C BW kalikan D. Jadi, karena apa? Karena kan rumusnya itu VU lebih kecil dari Pi kalikan VC plus VS. Nah, gini ya. Kalau ini tidak dibatasi, nanti nilai VU-nya besar, maka juga butuh tulangannya akan menjadi besar. Ya. Maka dia dibatasi 0,6. Nah, kalau apa namanya? Jadi gini gampangnya. Ini kalau VU dikurangi PVC. Kalau VU-nya besar banget, PS-nya kan berarti kan akan besar. Kalau VS-nya besar, jaraknya juga akan menjadi semakin kecil. Nah, tapi itu dibatasi yaitu diambil 0,66. Jadi kalau sebenarnya ini tidak diambil ini ya. Kalau ternyata VS-nya itu melebihi, artinya kan membutuhkan tulangan yang gede. Nah, secara proporsional kan kurang gitu ya. Jadi sebenarnya ini harus dirubah dimensinya. Kalau menurut saya ini karena nggak ada keterangan, menurut saya ini harus dirubah dimensinya. Artinya kalau sudah melebihi itu berarti gaya luarnya itu besar, VU-nya itu besar, sehingga butuh tulangan yang besar. Kalau butuh tulangan besar nanti jaraknya akan dempet-dempet atau tulangannya besar. Kalau tulangan besar susah ditekuk. Kalau jaraknya dempet-dempet berarti si kerikil nggak akan masuk karena kita punya jarak minimumnya. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya adalah yang pertama adalah mutunya dinaikkan nanti untuk merencanakan. Yang kedua dimensinya dirubah. Biar nanti VC-nya menjadi tambah besar, dimensinya D sama BW-nya juga tambah besar gitu ya. Sehingga VS-nya akan mengecil lagi dengan syarat yang ini. Jadi kalau menurut saya ini kalau VS-nya melebihi dari 0,6 maka dimensi harus dirubah atau FC harus ditingkatkan. Itu ya merencanakannya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau di antara ini maka butuh AV minimum. Nah, AV minimum itu tidak ada hubungannya dengan VS. Nah, kalau dipaksakan dengan VS nanti hasilnya juga negatif. Ya. Nah, maka AV minimum. Nah, kalau AV minimum ini karena minimum dia mempunyai 2 syarat. Nah, ini baru boleh diambil mana yang paling nilainya yang memenuhi syarat ini. Ya, S-nya akan ketemu. Ini sepanjang D saya tulis kalau memenuhi syarat, kalau tidak berarti cukup 2. Untuk mata kuliah ini cukup 2. Tapi kenapa saya tulis nanti hubungannya dengan penjelasan setelahnya. Ya. Nah, ini batasnya D/2 atau 600. Kalau VS-nya ternyata gede, maka harus dibagi dengan setengahnya. Ini berarti D/2 dibagi 2 berarti D/4. Yang ini menjadi 300. Oke ya, ini untuk review yang geser. Sekarang kita masuk ke rangka pemikul momen menengah. Satu lagi adalah rangka pemikul momen khusus. Ya, jadi yang kita kerjakan tuh berdasarkan VU. Bedanya apa dengan yang tadi di atas? Bedanya adalah nilai gaya lintangnya. Bentar, saya minum dulu ya.
Oke, bedanya adalah nilai gaya VU-nya. Kalau Anda belajar Makrek, ada nilainya VU, ya, ada gaya lintang. Itu tinggal ngambil. Itu kalau SRPMB atau yang kita hitung tadi. PVN balok yang menahan pengaruh gempa, E tidak boleh kurang dari yang lebih besar dari kecil dari A dan B. Artinya nilai PVN itu berarti apa? PVN apa berarti? Kekuatannya Pak. Kekuatannya ya. PVN itu kalau rumusnya gini kan. Nah, di kekuatan geser desain. Nah, berarti PVN boleh pakai ini, boleh ini. Kalau saya menyebutkan gambarnya VU, gitu aja. Ya. VU yang menahan gempa tidak boleh kurang dari yang ini. Jadi VU dari Makrek harus dicek dengan ini. Jumlah geser yang terkait dengan pengembangan MN balok pada setiap ujung bentang, bersih yang terkekang akibat lentur kurvatur balik, free body diagram, ya ini kalau Anda belajar, untuk beban gravitasi terfaktor. Atau geser maksimum yang diperoleh dari kombinasi beban desain yang melibatkan E dengan E diasumsikan 2 kali yang ditetapkan oleh tata cara umum. Jadi yang pertama adalah nilai VU harus dibandingkan dengan VU yang berasal dari kapasitas baloknya dan beban gempanya yang dikalikan 2. Nah, pasti lebih besar kan? Nggak mungkin PVN-nya kan dari VU gempa biasa, ini kalikan 2. Nah, 2 kalinya. Nah, kalau sudah ini, maka VU-nya diganti. Yang diganti adalah VU-nya saja. Ya, kalau Anda sudah paham yang ini, yang grafik yang ini, nah yang diganti nilai VU-nya saja untuk SRPMM. Dari mana? Yaitu dari kapasitas MN dan juga dari nilai yang dikalikan 2. Mana nilainya yang paling besar, itu jadikan VU. Cara menghitung lainnya sama, VC-nya sama, PS-nya di area mana sama, itu ya. Nanti kalau udah belajar gempa. Nah, sekarang yang nomor 1 ini yang A dari mana? Dari sini. Yaitu VU sama dengan MNL ditambah MNL dibagi bentangnya ditambah dengan ini berat ya, WU kalikan LN dibagi 2. Nah, ini VU-nya. Bandingkan dengan nilai yang dari VU yang dari Makrek-nya. Terus Anda ngitung lagi beban gempanya di 2 kalikan. Nah, bandingkan mana nilai yang paling besar. Di sini menahan beban gempa tidak boleh kurang dari yang lebih kecil. Tidak boleh kurang dari yang lebih kecil. Artinya diambil yang lebih besar. Ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngitung yang ini kan berarti kan kita ngitung kapasitas balok dulu. Kalau yang ini kan tinggal di 2 kalikan aja, hitung Makrek di dalam etapnya. Ya, makanya lebih gampang yang nomor 2. Tapi yang jelas VU-nya ya, VN-nya sama. Ini VN sama dengan VC ditambah VS. Cara menghitung VU-nya yang ini dari free body diagram, ini dikeluarin, ini ada reaksi, ini ada momennya, ini ada bebannya, gitu ya cara ngitungnya ya. Nah, terus yang beda apa lagi? Yang beda karena kita menggunakan SRPMM, kalau yang tadi itu adalah SRPMB, momen biasa. Bisa kategori SRPMB. Nah, ini SRPMM. Bedanya apa? Spasinya. Pada kedua ujung balok sekarang harus diselesaikan sepanjang-panjang. Ini maksudnya apa nih? Tidak kurang dari 2H, diukur dari muka komponen struktur penumpu ke arah tengah bentang. Sengkang pertama harus ditempatkan tidak lebih dari 50 mili dari muka komponen struktur penumpu. Spasi sengkang tidak boleh melebihi yang terkecil dari A, B, C, D. Tadi D/4, 8 kali diameter batang tulangan longitudinal. Berarti kali diameter yang gede, yang lentur ya, 8 kalinya. Atau 24 kali diameter batang tulangan sengkang, atau 24 kali tulangan sengkang, atau 300. Mana nilai itu yang paling kecil, itu yang diambil. Sengkang harus dispasikan tidak lebih dari D/2 sepanjang panjang balok.
Nah, artinya yang berubah apa? Yang pertama adalah nilai VU-nya diambil dari nilai akibat lentur tadi, rumusnya VU tadi, atau kalau kita dari McRack-nya, gempanya didua kalikannya. Yang ketiga adalah bedanya adalah batasan-batasannya. Ya. Jadi SRPMB, SRPMM. Kalau kita SRPMK, SRPMK yaitu gaya geser desain VE, dia menggunakan nilai VE. Harus ditentukan dari peninjauan gaya taktik pada bagian komponen struktur antamuka join. Harus diasumsikan bahwa momen-momen dengan tanda berlawanan yang berhubungan dengan kekuatan momen lentur atau dinamakan MPR bekerja pada muka-muka join dibebani beban gravitasi. Gambarnya yang ini. Nah, kalau yang MM itu ada dua, boleh menggunakan yang ini atau menggunakan yang ini, karena ada nilai yang paling kecil. Kalau SRPMK hanya menggunakan nilai yang ini, VE-nya, yaitu MPR1 ditambah MPR2 dibagi Ln plus WU dikalikan Ln. Ya, MPR-nya dari mana nanti pelajar pada saat gempa. Gitu ya, jadi ada SRPMM, SRPMK, SRPMB. Bedanya apa? Yaitu mencari nilai VU. Kalau VU SRPMM itu berdasarkan dari momennya, VU, atau dibandingkan 2 kali gempa. Kalau SRPMK itu diambil nilainya dari VE-nya. Ya, sekali lagi dari VE-nya, bukan dari VU-nya. Tapi sebenarnya ini juga bisa dibandingkan juga sih kalau ternyata. Tapi kebanyakan akan lebih besar. Nilai VE itu lebih besar daripada VU biasanya. Tulangan yang ini ya, tulangan transversal sepanjang DEN 215 harus diproporsikan untuk menahan geser dengan mengasumsikan VC sama dengan 0. Ini yang tadi saya bilang, yang sepanjang D. Syaratnya apa? Gaya geser yang ditemukan gempa dihitung sepanjang mewakili setengah atau lebih dari kekuatan geser perlu maksimum dalam panjang tersebut. Gaya tekan aksial terfaktor PU termasuk pengaruh gempa kurang dari 0 Ag kalikan FC bagi 20. Ini dihitung akan keluar untuk mata kuliah ini, tapi kalau secara prinsip teori itu bisa jadi keluar juga. Jadi apa bedanya SPMM dan SPMK dengan kondisi yang biasa? Perbedaan di nilai VU-nya. Misalkan kayak gitu ya. Nah, ini ada syaratnya. Yang tadi kalau syaratnya terpenuhi, maka yang ini dihitung gitu ya. Yang ini dihitung. Kalau ternyata tidak penuh ya udah pakai yang dua ini. Itu ya tadi yang saya bilang VC sama dengan 0 tadi. Nah, ini cara menghitung VE-nya. MPR ini biasanya dari balok, ya, momen balok, momen kapasitas balok, tapi FI-nya dikalikan 1,25. Ya. Syaratnya juga berbeda, yaitu D per 4 sama 6 kali diameter terkecil bata tulang lentur. Jadi kalau tulang lenturnya itu beda-beda, pakai yang paling kecil untuk pengalinya, atau 150. Ya. Sengkang harus menggunakan sengkang tertutup, tidak boleh sengkang yang miring itu, tidak boleh. Ya, harus menggunakan sengkang tertutup. Ya, jadi semacam itu ya untuk perbedaannya. Jadi gempa nanti bedanya apa? Ya, gempanya bedanya ada di situ, nilai VU-nya. Kalau VC-nya bagaimana? Sama, 0,17 ya lambda. PS-nya menghitungnya bagaimana? Sama, tergantung dibandingkan apakah dia di atas PVC atau di atas setengah PVC. Oke ya. Nah, oke ada pertanyaan. Jadi tapi fokus ke ini ya. Kalau yang ini kan karena saya isi untuk menyediakan yang kalau persyaratan terpenuhi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kita yang terakhir untuk perhitungan, yang lain nanti untuk ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak kita lanjutkan ke torsi. Bapak izin Pak, yang tadi tambahan nggak ada di handbook Bapak. Oke, nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim. Baik, Yang SRPMK tadi ya?
Iya, Pak. Ya udah, nanti saya kirim semuanya. Itu untuk informasi aja sih. Secara umum pengetahuannya nanti siapa tahu keluar juga ya di teorinya. Tapi kalau hitungan nggak akan keluar. Contohnya hitungan misalnya gini, ada balok seperti itu. Nanti ada kapasitas baloknya. Nanti Anda nyari ampere-nya dulu, karena nggak saya jelaskan lebih detailnya. Hanya saya informasikan saja bahwa itu adalah perhitungan kapasitasnya. Nah, tapi Anda udah tahu, oh ternyata bedanya kalau misalkan gedung saya itu sistemnya menggunakan SRPMK ini, berarti gesernya nanti nilai VU-nya dari sini. Kalau gedung saya itu kategorinya SRPMM, maka saya gesernya dari sini. Kalau SRPMB dari sini. Tapi cara menghitung VC-nya sama, cara menghitung VS-nya sama, tergantung dari dia ada di posisi mana. Apakah lebih besar daripada PVC atau lebih besar sama dengan setengah PVC, gitu ya. Ini lebih gampang sih daripada lentur yang kemarin ya mungkin ya. Menurut saya lebih gampang. Cuman kalau sudah mulai gempa, nah itu memang karena pasti Anda menghitung lentur lagi. Jadi MN1 itu menghitung momen lenturnya. MPR1 itu juga sama, menghitung momen lentur baloknya. Ya. Jadi free body dari baloknya. Jadi ngitung balok juga gitu. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Sekarang adalah puntir atau torsi. Analisis penulangan torsi balok ini dimaksudkan untuk menyediakan sejumlah tulangan baja agar mampu menahan gaya terpuntir terhadap sumbu memanjang. Gaya puntir ini dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan dengan gaya geser yang terdapat pada balok, sehingga dalam perhitungan dapat dihitung menjadi satu kesatuan. Artinya gini, sebenarnya puntir itu sebagian ditahan oleh geser, gitu ya. Kalau tidak mau, kalau tidak memenuhi syarat, maka dia memerlukan tambahan tulangan. Terus sehingga bagaimana? Sehingga ketika kita menghitung geser, biasanya sudah dikombinasikan dengan torsi. Itu maksudnya. Jadi geser tapi menahan torsi juga. Nah, itu dikombinasikan jadi satu. Ya. Jadi antara geser dan torsi jadikan satu. Nah, nanti ketemu sengkangnya. Kalau sengkangnya nggak kuat, maka sengkangnya bisa diperpendek. Jadi bisa ditahan oleh geser juga torsi itu, puntir itu. Ya. Nah, kalau memang udah terlalu nempel sekali, dia tidak tidak ada celah, maka sebenarnya dia bisa menambahkan tulangan geser. Suatu balok yang dibebani torsi dimodalkan sebagai tabung berdinding tipis dengan bagian inti penampang solid diabaikan. Pada saat elemen beton bertulang retak akibat torsi, ketahanan elemen beton tersebut dalam menahan gaya torsi disediakan oleh sengkang tertutup dan tulangan longitudinal yang berada di dekat permukaan luar penampang. Beton dianggap tidak ikut menahan torsi. Beban torsi dapat dipisahkan atas dua kategori. Telepon terus. Bentar ini ya.
Oke ya, ini banyak ditunggu ini. Jurnal. Oke, kita lanjutkan. Oke ya, suara saya masih ada? Halo? Masih ada, Pak. Oke. Nggak masuk. Bentar, ini kenapa nggak masuk ya? Sebentar ya. Sebenarnya kok nggak masuk. Oh, udah. Oke. Mana tadi? Oke, tadi sampai di sini ya. Oke, jadi intinya ketahanan member tersebut dapat menahan torsi didasarkan oleh sengkang tertutup, tulangan longitudinal yang berada di dekat permukaan luar, dan beton tidak dianggap ikut menahan torsi. Puntir itu bagaimana sih kalau kita lihat di sini? Nah, seperti ini. Jadi yang puntir itu yang ini. Ini karena ada kanopi, ini narik seperti ini. Jadi sebenarnya ini ada puntir di sini. Nah, seperti ini. Nah, ada puntir seperti ini ya. Oke, balik lagi ke atas. Torsi keseimbangan di mana momen puntir dibutuhkan untuk keseimbangan struktur. Torsi kompatibilitas di mana momen torsi timbul karena kompatibilitas formasi elemen struktur yang bertemu pada join. Oke, jadi sekarang ada beberapa tahapan. Anda nggak usah ini untuk nanti kalau Anda belajar prategang, ini nggak perlu. Ini kalau Anda belajar kolom daya tarik atau tekan aksial ya, itu kan hubungannya dengan aksial dengan batang tarik dan batang tekan. Kita fokus ke yang nomor A saja. Jadi torsi boleh diabaikan bila momen torsi TU-nya itu kurang dari pi 0,083 lambda kalikan F absen C ACP kuadrat dibagi PCP. Itu kalau nilai torsi. Torsinya dari mana? Nah, torsi TU-nya kalau kita punya makrek ada VU ada MU gitu ya. Kalau TU itu makrek, cuman karena dia bekerjanya secara 3 dimensi, biasanya tidak ada hitungan manualnya, maka nanti disediain atau menggunakan software. Ya, itu kalau ternyata momen torsinya kurang dari yang tadi, yang itu nilai ini, kurang dari nilai ini, ya sudah, berarti Anda nggak usah ngitung torsi gitu. Torsinya sebenarnya diabaikan. Ya, tapi kalau ternyata melebihi, maka harus dihitung. Kalau yang di sini lambda sama dengan yang sebelumnya, efisiensi sama pi-nya, berarti nanti menyesuaikan pi untuk torsi. Ya. Nanti saya cekin ya, mudah-mudahan di sini ada. Kalau nggak ada nanti lihat di SNI-nya. Ada ya. Dan lihat di SNI-nya ya.
Bisa cari. Nah, sekarang ACP dan PCP. Ya, itu yang belum ada. A itu biasanya hubungannya dengan luas, P itu hubungannya dengan keliling. ACP luas, PCP adalah keliling. Cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini ya. Ini kita abaikan aja. Untuk komponen struktur dicor secara manual dengan slab, lebar sayap penggantung yang digunakan untuk menghitung ACP dan PCP harus memenuhi 1324. Untuk penambang berongga, A9 harus digunakan sebagai pengganti ACP. Itu kalau bentuknya profil T gitu ya. Nah, ini kan profil seperti ini nih. Ada seperti ini, ada profil gini gitu ya. Nah, oke, sekarang kita balik lagi yang namanya ACP dan PCP yang mana yang ini? Ini yang terpisah balok. Jadi nilai ACP itu apa? Ya udah, berarti yang ini beton ini B kalikan H. PCP berarti B kalikan H, B tambah H tambah B tambah H, atau 2 kalikan B kalikan H. Jadi lebih ke arah keliling. Oke ya. Berikutnya adalah perhitungan momen torsi terfaktor. Bila momen torsi terfaktor TU pada komponen itu diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan dan melebihi nilai minimum yang diberikan tadi, maka komponen struktur harus didesain untuk memikul nilai TU. Ya. Ini sama sebenarnya dengan yang tadi. Jadi ini penjelasan detailnya saja. Sama dia dihitung juga dengan sejarak D. Pada komponen nomor 3, menambang berada kurang dari jarak D, muka tumbuh disediakan tidak kurang dari TU yang dihitung pada jarak D. Jika torsi terpusat terjadi pada jarak ini, maka penambang desain harus berada di muka tumpuan. Nah, tadi udah ya. Jadi yang pertama adalah syaratnya dulu. Syaratnya adalah TU kalau kurang dari nilai yang tadi 0, tadi lambda dan lain sebagainya, ada ACP kuadrat dibagi PCP, maka tidak perlu tulang torsi. Yang bawah tidak usah dihitung. Tapi kalau ternyata itu memerlukan tulang torsi, Anda harus cek lagi, yaitu untuk penampang solid. VU dibagi, nah ini sudah dikombinasikan dengan apa namanya, sudah dikombinasikan dengan apa namanya, dengan geser ya, ini geser, ini torsi. Nah, kalau seperti ini, maka penambangnya tidak perlu diperbesar. Kalau ini lebih besar, maka penambangnya harus diperbesar. Kalau seperti ini ya sudah, berarti memenuhi syarat. Tapi kalau ini seperti ini, maka dimensi atau penambangnya harus diperbesar. Gitu ya. Untuk berongga, kalau kita solid, ya kita betonkan solid gini. Enggak berongga dalamnya, ada yang dalamnya kosong kan. PC-nya dari mana? PC-nya dari geser. Ya, ini sudah dikombinasikan geser dengan torsi. Geser, ini jaraknya. Nah, di sini VC-nya sudah ada, VU-nya sudah ada, TU-nya sudah ada, BWD-nya sudah ada, F absensinya sudah ada. Yang belum ada adalah PH dan AOH. Kalau tadi ACP, PCP, itu ya. Kalau sekarang AOH, PH. Ya, bedanya apa? Sama-sama A itu sama-sama luasan, P sama-sama keliling. PCP, ACP itu sama-sama luas keliling, tapi betonnya. Sedangkan AOH dan PH itu adalah yang ada di dalam sengkang. Ya, kita coba berikutnya. Di sini coba lihat. Kalau AOH, ya, berarti yang ada di dalam sengkang ini. Jadi kalau misalkan P itu sebagai selimut beton, berarti ini ada B dikurangi 2P gitu ya. Berarti yang ada di dalam ini. Oke, saya ulangi. Kalau ini adalah B, ini adalah H, maka A ini merupakan B kalikan H adalah ACP. Kalau AOH, ya, berarti yang di sini, yang ini dengan yang ini, yang di dalam sengkang, beton yang ada di dalam sengkang.
Jadi rumusnya apa? B dikurangi 2P, B ini dikurangi 2P, ini dengan ini, dikalikan H dikurangi 2P. Kelilingnya, ya udah, B dikurangi 2P, ditambah H dikurangi 2P, ditambah B kurangi 2P, tambah H kurangi 2P. Atau 2 kali B ini, 2 kali H kurangi 2P. Jadi, area yang diarsir, keliling yang diarsir. Ya, jadi tahu bedanya adalah ACP dan AOH. PCP dan PH, itu ya. Jadi bisa membedakan. Oke, sekarang kita akan menggunakan bila TU melebihi torsi terkecil yang terdeteksi, maka desain menambang harus berdasarkan. Jadi kalau misalkan TU tadi kalau kurang dari, kalau ternyata lebih besar, maka dia harus menghitung tulangan torsi. Nah, rumusnya apa? TU kurang sama dengan, kalau umumnya kan gini ya, TU kurang dari Pi kalikan TN gitu. Nah gitu ya. Nah ini ada 2 TN-nya. TN sama dengan 2A0 dikalikan AT kalikan FJT dibagi S kotangen theta. AO ditentukan berdasarkan analisis kecuali ya. Kalau kita kesulitan, SNI memperbolehkan AO itu diambil adalah 0,85 AOH. AOH adalah keliling yang diarsir atau yang di dalam sengkang. Pi tidak boleh diambil lebih kecil dari 30 derajat ataupun lebih besar dari 60 derajat. Pi boleh diambil sama dengan 45 derajat atau 37,5 derajat tergantung dia komponen prategang atau non prategang. Artinya berarti pi bukan pi ya, theta sama dengan 45 derajat. Jadi kotangen 45 derajat. A0 itu adalah 0,85 AOH. Sedangkan AT, ya kita lanjut lagi. AT-nya adalah rumusnya yang ini. AT itu sebentar, AT itu sebenarnya luas tulangan torsi ya. Ya, luas tulangan torsi. Jadi kalau ini menghitung torsinya sendiri-sendiri, artinya torsinya nilai sekian, AT itu berarti ya luas tulangan torsi yang 2 itu kalau diperlukan. Dia lebih besar atau lebih kecil. Jadi seolah-olah torsi ditahan oleh tulangan 2 itu gitu ya. Itu kalau mau seperti itu. Tapi bisa juga kita cek kombinasinya ya, nanti kita lihat. Luas tulangan longitudinal tambahan untuk menahan torsi tidak boleh kurang dari ini. Nah, luas tulangan tadi yang itu kalau kita cek dia tidak boleh lebih kecil dari AL-nya. Kita harus nilai yang sama dengan yang tadi. AT dibagi S itu adalah jumlah yang dihitung pada persamaan 1121, tidak dimodifikasi sesuai dengan ini. Oke, ya mungkin Anda bingung, tapi biarin aja dulu. Saya akan masuk ke sini. Nah, mungkin gampangnya di mana ya? Nah, langsung sini aja. Tulangan torsi minimum. AV ditambah 2AT berarti luas tulangan sengkang ditambah luas tulangan torsi sama dengan 0,062 akar FMJ BW kalikan S dibagi FJT. Tidak boleh kurang dari 0,35 BW kalikan S. Oke, mungkin saya langsung gini ya. Di sini aja ya. Bentar, AVT. Oke. Yang ini aja mungkin gampangnya. Kalau kita membutuhkan tulangan geser, itu namanya VS. Kalau dia membutuhkan tulangan torsi namanya TN. Nah, dua-duanya ini sebenarnya dia diperlukan dalam tulangan
diperlukan dalam tulangan geser. Jadi yang nahan adalah tulangan geser. Oke ya, yang nahan adalah tulangan geser. Maka saya akan kombinasikan, yaitu AVT sama dengan AV, yaitu luas tulangan geser, ditambah dengan 2 kali luas tulangan torsi. Itu rumus dasarnya. Ya, rumus dasarnya seperti itu. Nah, sekarang kalau dua-duanya saya AVT itu yang akan digunakan. Jadi yang AVT itu yang kombinasi ya, kombinasi antara geser dengan torsi. Berarti kalau masing-masing saya bagi S, maka semuanya akan saya bagi S. AVT dibagi S sama dengan AV dibagi S, 2AT dibagi S, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti saya akan mendapatkan luas tulangan geser yang sudah dikombinasikan antara torsi dan geser, yaitu AVT. Ya, caranya dari mana? Berarti AVT dibagi S sama dengan yang ini. Ini daripada nilai ini, AV dibagi S, itu sama dengan, ini kalau saya, gini kan boleh, yang ini. Misalkan, atau jangan dulu. Saya lingkarin aja. Misalkan ini saya lingkarin nih, AV dibagi S, gini boleh kan? Nah, yang ini, AT dibagi S boleh. Sehingga, rumus saya akan berubah menjadi, AV dibagi S sama dengan PS dibagi FYT kalikan D, gitu ya. Nah, sehingga masukkan ke sini. Nah, dapat kan? AV dibagi S, masukin. Yang ini juga sama. TN dibagi 2A0 kali FYT kali kotangen. Dapat, masukin sini. Kalau sudah, berarti ini ada angka, ini ada angka. AVT dibagi S, AVT kan sengkang. Nah, sengkang, berarti sengkang itu ya dianggap dua kaki. Kalau ini kan makanya dikalikan 2 biar sama. Maka sama dengan 2/4 pi d kuadrat, diameternya ada, S-nya akan ketemu. Jadi jarak yang digunakan untuk antara kombinasi geser dengan torsi. Gitu ya. Nah, kalau yang teori sebelumnya ini hanya untuk menghitung individual. Jadi gaya torsi sekian gitu. Nah, nanti dia akan ngitung torsinya yang dibutuhkan jaraknya sekian. Gitu. Oke ya. Nah, ini sekarang AV ditambah 2AT tadi itu ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Yaitu 0,062 F/C BW dibalikan S kali FYT. Tapi tidak boleh kurang dari 0,35 BW kalikan S. Ini ya. Tulangan torsi minimum. Luas minimum tulangan torsi harus disediakan pada semua daerah TU melebihi torsi terkecil yang terdeteksi. Ya, maka menggunakan nilai yang itu. Nah, karena saya coba di sini. Ini anggapnya ini diabaikan dulu ya. Diabaikan dulu. Jadi ini nanti kombinasikan yang AVT dibagi S sama dengan AV dibagi S ditambah AT dibagi S. Ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan dia ada di kategori yang mana gitu. Tetap sama bikin grafiknya. Nah, dia cek dulu nilai gesernya. Baru TN-nya akan mengikuti. Seperti yang nilai ini. Ya, mungkin ada masih bingung, nggak apa-apa. Jadi intinya bahwa torsi itu kalau kita menghitung menggunakan
Jadi bila tulangan torsi dinyatakan 11,551, maka luas minimum sengkang tertutup transvertal harus dihitung dengan rumus yang ini. Jadi AV ditambah dengan 2AT itu sama dengan 0,062 VF absen C BW kalikan S dibagi FJT. Nah, kita udah ketemu nilai AV sama 2AT tadi kan udah ketemu dari mana? Dari AVT tadi. Yang sudah dibagi S. Itu kan sebenarnya AV ditambah 2AT kan. Nah, itu dicek saja. Nilai S kalau seperti ini nilai S-nya berapa? Ya, nilai S-nya berapa? Nah, itu sebagai syarat luas minimumnya. Yang nomor berikutnya itu adalah bila tulangan torsi disyaratkan 11,551, maka luas total minimum tulangan torsi longitudinal adalah AL minimum harus hitung sebagai berikut. AT dibagi S tidak boleh kurang dari 0,17. FJT merujuk pada tulangan torsi transversal tertutup, artinya dia menggunakan sengkang tertutup. FJ merujuk pada tulangan longitudinal, karena beberapa ada yang ditahan oleh tulangan longitudinal. Ya, maka ketemu AL minimum. Ya. Jadi ada beberapa syarat seperti itu. Oke, saya ulangin lagi. Jadi tulangan torsi itu boleh diabaikan apabila nilai TU-nya atau gaya dari McRack-nya yang mungkin harus dihitung dengan software itu kurang dari pi kalikan 0,083 lambda akar referensi ACP dibagi PCP. ACP-nya kita kuadratkan. ACP adalah luas sengkang total, PCP adalah keliling. Bedanya nanti dengan AOH dan AH dan PH gitu ya. Kalau itu adalah yang ada di dalam sengkang atau tertutup ya. Ini contoh yang tadi. Selanjutnya Anda juga cek dimensinya solid atau tidak dengan memasukkan rumus yang ini. Artinya dia perlu diperbesar atau tidak. Kalau nilainya lebih kecil, oke, tidak perlu diperbesar. Kalau nilainya ternyata lebih besar, itu maka dimensi harus ada perubahan. Seperti tadi ya, kalau VS-nya melebihi tadi. Nah, ini adalah nilai AOH dan PH, cara mencarinya. Nah, bila nilai VJ tadi digunakan untuk desain torsi tidak boleh melebihi 420 MPa. Jadi memang dibatasi ya FJ-nya. Bila TU melebihi torsi terkecil, artinya berarti TU lebih kecil daripada lebih besar daripada nilai TN-nya atau PTN-nya, maka harus didesain untuk menahan tulangan torsi. TN-nya dari mana? Dari 2 kali A0 AT FJT di bawah AT-nya juga ada, FJT-nya juga sudah ada. Luas tulangan tambahan untuk menahan torsi tidak boleh kurang dari sekian. Jadi dicek ya, kalau memang perlu tambahan, berarti cek 2 itu tidak boleh melebihi nilai yang ditentukan. Nah, makanya untuk mengecek ini, padahal kalau kita hitung tulangan apa namanya torsinya, nah dia sebenarnya ada hubungan antara sengkang dengan torsinya, yaitu AV ditambah 2AT sama dengan 0,062 akar FNC BW kalikan S bagi FJT. Dari nilai AVT
Ya, nanti S-nya akan ketemu. Ya, dengan syarat tidak boleh kurang dari 0,35. Nah, di samping itu juga ada tulangan minimumnya ya. Jadi L minimum yaitu 0,42 dan seterusnya itu ya. Nah, ini adalah untuk menggabungkan antara geser dengan puntir. Nanti akan didapatkan jarak sengkang gesernya. Ya. Nah, baru ini adalah kombinasinya. Jadi kalau dia melebihi, maka kombinasinya adalah VS dan VTN. Itu diambil dari AV per S. Ya, diambil dari sini. Itu diambil dari sini. Ambil ini. Begitu juga dengan sama. Ini. Kalau ternyata dia tidak membutuhkan, maka ini pindahkan ke sini. Maka menjadi AV min bagi apa? S gitu ya. Ini pindahkan ke sini. Gitu ya. Biasanya masukkan rumus yang itu, maka akan dapat juga di sini yang melebihi, yaitu AV dibagi S. Ini juga AV dibagi S, AT dibagi S, maka akan dapat untuk VU pada kondisi gesernya yang minimum. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan ini sedikit lagi. Spasi tulangan torsi transversal tidak boleh melebihi yang lebih kecil dari pH dibagi 8 atau 300. Ini syaratnya. pH-nya dari mana? Ada hitungannya. Ya. Jadi kalau kita menggunakan spasi seperti itu. Oke, silakan, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Silakan. Di bagian AO hanya Pak. Ya. P kecilnya itu dapat dari mana? Apakah selimut beton ditambah diameter sengkang atau selimut beton aja Pak? Yang ini? Ya Pak. Ya. Oke, itu dulu. Udah ya. Jadi P ini adalah selimut beton. Ya, jadi selimut beton dari beton ini. Jadi kalau kita di S itu kan selimut beton tambah diameter tambah setengah mana, itulah selimut betonnya. Jadi intinya adalah ketika kita mencari nilai AOH dan pH itu adalah yang ada di dalam sengkang. Berarti di luarnya apa? Di luarnya itu sebagai selimut beton. Jadi dikurangi selimut beton. Sebenarnya luas tulangan dikurangi luas selimut beton. Nah, selimut betonnya ya yang memutar itu sebenarnya AOH, tapi kalau ngitung gitu kan kadang nggak pas, maka sebenarnya B dikurangi 2P itu karena di sini ada selimut betonnya, yaitu sepanjang P. Jadi di sini 4, misalnya 40, ini 40, 40, 40 gitu. B-nya 200, berarti 200 dikurangi 40 kali 2, atau dikurangi 80. Ke atasnya juga sama. Nah, nanti yang dipakai adalah daerah yang ini, yang di RC, yang di dalamnya sengkang ini aja. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau profilnya T seperti ini ya seperti ini aja. Kalau profilnya L ya seperti ini. Jadi mengikuti ukuran. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini. Seperti itu, Dek. Coba. Ya. Ada lagi? Gesernya udah paham ya, gesernya ya? Contoh soal itu gimana ngerjakannya? Ada yang pada ngaco hasilnya? Yang tadi ada yang salah sih Pak, tapi udah ngerti. Udah ngerti ya, salahnya di mana, yang penting itu. Oke, yang lain gimana? Jadi sekali lagi untuk ujiannya tetap nanti keluar semuanya ya. Jadi yang UTS nggak keluar sebelum, tapi hitungannya nggak keluar. Yang keluar adalah teorinya. Nanti teorinya itu nanti saya akan coba membiasakan Anda itu paham secara detail gitu. Jadi kalau POH itu yang mana gitu ya. Kalau hitungannya ya oke lah, hitungan kan itu hitungannya. Tapi secara apa namanya
pengetahuan Anda juga harus paham. Jadi kalau kita punya tulangan kayak gini, benar atau salah. Kalau punya tulangan seperti ini, mana yang paling tepat. Nah, gitu-gitu jadi tahu gitu. Kalau itu kayaknya secara keseluruhan, karena sebenarnya itu open book, dan itu bisa buka buku, bisa searching internet juga. Cuman Anda memang nggak bisa tanya kanan kiri, karena pasti soalnya kan berbeda. Soalnya Anda mau mengganggu teman Anda, disuruh jawab soal yang ada di Anda gitu kan, jadi ya. Jadi gitu ya. Untuk ininya kita akan coba latihan dulu, tapi saya coba carikan soalnya. Cari soalnya dulu. Nah, belum ketemu.
Bentar ya. Pak, Anda catat dulu soalnya. Nah ini. Udah ada? Boleh di print screen, boleh dicatat. Saya jelasin soal dulu. Balok betul tulang tumbuhan sederhana. Boleh sendiri-sendiri, boleh sendiri. Dimensi baloknya 300-500. Slide saya sudah ada ya? Sudah, Pak. Menerima beban merata 6 ton per meter. Jadi beban merata Q ya. Selimut beton atau P-nya 40 mili. Mutu betonnya adalah 32 MPa. Tulangan lentur terpasang. Ya, tulangan tariknya adalah 4D25. Ais absennya adalah 4D25. Sama. Mutunya adalah 390 MPa. Bila dipasang diameter tulangan sengkang akibat geser saja, ya berarti dia ada di mana, VU-nya ada di mana. Ya ini enggak SRPMK, SRPMB enggak, apa SRPMM, SRPMK enggak ya. Jadi VU-nya tetap menggunakan mekrek. Dan gitu ya. Kayak tadi aja, teman secara proporsional berarti ya menggunakan ukuran lah, kurang lebih berapa jaraknya, atau menggunakan skala. Boleh pakai menggunakan AutoCAD boleh. Nah, ini berarti tadi mana tadi? Oh ini. Oh ini tadi belum saya absen ya. Oh ini hilang. Nah jadi nanti digambar jaraknya berapa gitu ya. Ini misalkan gini. Nah misalkan kayak gambar 6 nanti setengahnya ke sana karena dia tumbuhan sederhana, mirrorkan aja. Mirrorkan itu jadi kalau pakai AutoCAD ya pakai mirror gitu ya. Jadi kalau manual ya tinggal diisi dengan data yang sama. Yang B, jika diketahui TU-nya 5,25 kN/m. Kalau tadi ada VU-nya kan dihitung dulu mekreknya. Sekarang TU-nya saya ditentukan. Tentukan jarak tulangan akibat geser dan torsi. Jadi perubahannya, jadi ada dua soalnya, ini adalah soal A, ini soal B. Nanti sama gambarkan juga ini soal B-nya jadi berapa jaraknya. Kalau tadi misalkan S-nya di sini 100, yang di tengah-tengah S-nya adalah 150. Di sini bisa juga S-nya menjadi 75, S-nya menjadi 100, bisa nggak apa-apa. Nah ini, kalau TU-nya ini. Dan ini tidak ada hubungannya dengan A, gitu. Karena A itu seolah-olah torsinya tidak menulis diabaikan. Sekarang cek dulu, kalau saya punya nilai torsi sekian, butuh nggak tulangan torsi? Kalau nggak butuh ya berarti nggak ngitung. Tapi kalau ternyata butuh, nanti dihitung akibat geser dan torsi. Kalau ternyata nanti tidak membutuhkan nilai TU-nya, misalkan aja, Anda coba tingkatkan, dibesarkan biar nanti membutuhkannya. Intinya Anda melatih gitu ya, melatih agar Anda bisa menentukan jarak tulangan sengkang akibat geser dan torsi.
Ya, itu ya. Jadi kalau ternyata nggak memenuhi, kalau nggak memenuhi, kan ini untuk latihan. Kalau nggak memenuhi ya udah berarti selesai. Bukan itu kalau ujian nggak apa-apa gitu. Tapi kalau latihan, kalau nggak memenuhi TU-nya gede, misalnya jadi 10 kN meter. Ya, itu silakan nanti di. Oke, ada pertanyaannya, ini latihannya. Saya coba kirimkan ke WA juga. Oke, soalnya udah ada ya. Bari chat. Udah enggak? Udah saya kirim ke WA ya? Dan saya kirim. Udah ada belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke. Jadi itu buat latihan ya. Bentar lagi kan Anda kuliah jam 10.30. Jadi kalau masih di rumah masih ada waktu untuk ke kampus. Gunakan untuk latihan lagi. Ya, nanti minggu depan kita bahas. Ingat, gunakan untuk latihan. Biar Anda ngerti masalahnya. Kayak tadi, oh tadi salahnya di sini. Karena udah ngerti gitu ya. Tapi kalau Anda tidak latihan, nanti manggut-manggut aja, ngerti gitu. Tapi ujung-ujungnya pada saat soalnya ganti, pada saat ujian nggak ngerti gitu. Mendingan Anda kerjakan, nggak ngerti nggak apa-apa, tandain. Syukur-syukur bisa diskusi, mewajibkan Anda mengerjakan, tapi saya menyarankan Anda untuk bekerja. Jadi Anda harus ini diri sendiri, approve diri sendiri, sehingga punya motivasi. Nanti kalau pas saya kasih contoh soal, Anda kan ngerti salahnya di mana. Ya. Salahnya di mana, yang diperbaiki di mana, oh saya salahnya di sini. Tapi kalau Anda tidak mengerjakan, ketika saya jelasin, Anda seolah-olah akan mengerti gitu. Gampang, tapi terkadang pada saat ujian, ini dulu dari mana ya gitu. Karena belum pernah nyoba gitu ya. Hanya ngikutin saja apa yang saya jelasin gitu ya. Jadi silakan Anda coba gunakan untuk latihan. Minggu depan saya akan bahas ya untuk yang soal tadi. Kita akan bahas, nanti silakan dicocokkan dengan latihan Anda. Nah, baru nanti ada namanya tambahan lagi adalah detail tulangan. Ya, jadi detail tulangan itu ya sebenarnya sebentar aja sih, itu untuk informasi saja, apa-apa saja di beton itu yang perlu detail, karena nanti di beton akan diulang lagi ya. Jadi syarat berapa, bengkokannya berapa, kenapa harus dibengkokkan, intinya gitu. Jadi nyambung itu tidak hanya nyambung saja, kecuali Anda menyambungnya menggunakan las itu, tapi kan jadi lama. Las juga kan sifatnya jadi kertas, padahal kita pengennya struktur itu menjadi ductile terus gitu ya. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Kita masih punya berapa pertemuan? 2 pertemuan ya. Sesuai janji saya, mungkin nanti saya akan ajarin Anda menggunakan etap. Jadi kalau sudah ada software ya nggak apa-apa. Nanti mungkin di minggu terakhir aja ya, kita sekaligus mereview dari awal sampai akhir. Anda mendapatkan apa gitu ya. Untuk uji atau pemahaman ada hitungan. Hitungan berarti cuma torsi, hitungan berarti cuma geser, torsi, dan cara penggambaran atau detail tulangannya. Oke ya, di antara 3 itu. Tapi kalau teorinya semuanya, ya mulai dari sebelum UTS sampai dengan sekarang. Jadi kayak mungkin bisa saja yang kemarin soalnya keluar lagi 1 atau 2 kan lumayan juga. Ya, jadi bisa keluar lagi, bisa tidak, atau bisa ganti yang lain. Jadi secara umum, pemahaman secara umum
Anda bisa cari-cari di internet, boleh, nanti Anda siapin aja nanti pada saat ujian. Nggak terlalu besar juga, pakai 1 giga cukup, atau pakai yang WiFi. Cuman saran saya kalau bisa sih diisi minimal 1 giga gitu ya pada saat ujian. Jadi kalau WiFi-nya nggak bekerja, Anda juga nggak jadi panik gitu. Tapi kalau WiFi-nya bekerja, tinggal di off-kan aja kan, bisa buat tabungan juga. Anda kan pasti butuhkan juga kan. Jadi gitu ya, nanti kita minggu depan bahas, tapi saya usahakan, saya pengen Anda mencoba, ya, mencoba, benar-benar mencoba. Salah nggak apa-apa, juga nggak mengurangi apapun, tapi Anda akan mendapatkan sesuatu. Ya, ketika kita bahas, itu akan lebih cepat Anda menyerapnya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Ini udah jam 10, lumayan, masih 30 menit. Anda bisa siap-siap untuk ke kampus. Saya juga kayaknya ngajarnya yang kedua saya offline, saya di kelas, karena tadi saya ada perlu dulu ya. Oke, terima kasih, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.